Hai, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Selamat gajian ya. Di video kali ini aku mau coba berbagi tentang cara aku budgeting di bulan Juli 2022. Gimana nih keuangannya di akhir bulan ini teman-teman? Apakah masih aman? Pasti teman-teman semua ada yang sedang menunggu gajian atau malah udah ada yang gajian nih di akhir bulan ini. Nah, kalau aku karena nerimanya dari Pak Suami dan kebetulan gajian Pak Suami itu di tanggal 25. Jadi setiap tanggal 25 itu gajian. Jadi aku juga ikut gajian deh. Yang terpenting kapanpun itu gajiannya, yang penting kita sebagai manusia harus menjadi manusia yang selalu bersyukur ya teman-teman. Akibatnya, berapapun gaji yang kita peroleh, jika kita tidak pandai bersyukur, maka akan terasa kurang. Tetapi sebaliknya, sekecil apapun yang diperoleh, kalau kita sering bersyukur, maka semuanya akan terasa cukup. Aku udah menerapkan metode budgeting ini sekitar setahun lebih dan alhamdulillah hasilnya ada. Walaupun sedikit-sedikit, maksudnya ada sisa, kadang over juga sih, tapi enggak yang dari sebelum aku mengenal budgeting seperti ini. Kadang overnya itu lebih besar. Kalau pas menerapkan budgeting seperti ini, paling overnya sekitar 100-200. Beda sebelum mengenalnya, aku hampir 500, malah kadang 1 juta. Nah, untuk bulan Juni kemarin kebetulan aku nggak ada sisa, malah aku ambil sedikit tabungan aku sama dana darurat karena emang kebutuhan juga lagi pada mahal, terus ada sedikit pengeluaran yang tidak terduga gitu, jadi aku nggak ada sisa, tapi cukup untuk sebulan alhamdulillahnya. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya teman-teman. Aku di sini tuh bukan bermaksud ria ataupun sombong, tetapi aku hanya ingin berbagi apa yang aku dapatkan hasilnya itu aku mau berbagi ke teman-teman semua supaya teman-teman semua itu bisa merasakan juga seperti aku setelah mengenal budgeting ini. Jadi keuangan itu bisa menjadi lebih sehat gitu loh teman-teman, nggak yang over banget gitu kalaupun ada kurangnya. Lanjut untuk pendapatan ini, berapapun yang suami atau aku terima, aku selalu anggarkan setiap bulannya itu sebesar 2.500.000. Terus untuk tabungan ini 10% dari pendapatan. Nah 10%-nya itu dari pendapatan yang aku catat ya teman-teman, bukan dari pendapatan keseluruhan yang aku dan suami dapatkan untuk setiap bulannya. Jadi dari 2.500.000 itu aku tabungin 250.000. Untuk sedekah aku anggarkan 2,5%, berarti 2,5% dari 2.500.000 itu sekitar 65.000. Sebenarnya 63.000 sekian sih, tapi aku pasin aja 65.000. Untuk dana darurat aku anggarkan cukup 100.000. Terus aku juga kan punya tabungan kurban yang kemarin sempat aku buka untuk mencari hewannya. Jadi aku buka duluan walaupun belum lengkap gitu ya, maksudnya itu per bulannya 250.000. Jadi ini aku pemasukan kurban yang terakhir ya sampai harinya tiba. Terus untuk sinking fund ini sisa dari keseluruhan aku masukkan ke pos sinking fund. Untuk rincian semuanya aku sekitar ada 8 rincian ya totalnya itu. Yang pertama itu arisan, terus kedua ada iuran air,
terus ada iuran RT dan sampah, terus ada LPG dan galon. Setelah itu ada anggaran untuk belanja bulanan juga. Terus ada anggaran belanja mingguan, ini yang untuk makan gitu ya teman-teman. Jadi aku belanjanya seminggu sekali gitu. Terus ada anggaran body care itu seperti kapas, pembalut, parfum, lotion. Jadi ini bukan skincare untuk wajah ya teman-teman, aku khususin untuk body care aja. Terus ada uang jajan juga. Untuk arisan aku anggarkan 160.000 per bulan. Untuk iuran air aku anggarkan 100.000. Lanjut untuk RT dan sampah itu 40.000. LPG dan galon setiap bulannya 150.000. Ini udah pas banget ya teman-teman. Untuk belanja bulanan ini 500.000. Untuk mingguan aku anggarkan 600.000. Jadi setiap minggunya itu sekitar 150.000. Untuk body care aku cukup 100.000 per bulan. Dan uang jajan juga 100.000. Ini jajan aku kadang bareng anak ya teman-teman. Kalau jajan suami beda lagi. Jadi suami juga pegang uang sendiri, uang saku sendiri. Terus aku totalin dari arisan sampai uang jajan itu totalnya 1.750.000. Aku tulis dulu. Nah itu di samping anggaran itu ada aktual, jadi nanti untuk catatan bulan selanjutnya pemakaiannya itu pengeluarannya habis berapa, terus di sisanya ada berapa, apakah minus, apakah ada sisa. Terus ada catatan juga nih teman-teman, untuk kebutuhan beras aku simpannya di M-Banking, di ATM gitu teman-teman, karena nggak setiap bulan aku itu beli beras. Kadang kalau pulang nengok orang tua gitu kadang suka dibawain juga dari kampung. Terus listrik juga sama, karena aku beli tokennya lewat M-Banking, jadi uangnya aku simpan di M-Banking terus, nggak pernah ada cash gitu ya. Untuk wifi sama, bayarnya transfer. Dan ini yang paling bawah itu skincare rutin ya teman-teman, itu skincare untuk kebutuhan aku sama simpannya di M-Banking, karena setiap beli itu aku selalu debit bukan cash. Dan itu pun enggak setiap bulan beli ya teman-teman, ya kalau habis beli, kalau enggak ya enggak. Jadi daripada uangnya kepake, lebih baik aku simpan di ATM-nya aja gitu. Terus aku totalin dulu keseluruhan. Jadi nanti sisanya aku simpan di sinking fund itu ya teman-teman. Nah ini totalnya 2.415.000. Jadi sisa dari 2.500.000 itu ada 85.000. Aku simpan di sinking fund ini. Seperti itu budgeting aku setiap bulannya ya teman-teman. Nah ini ada catatan juga. Sekecil apapun uangnya akan terasa cukup bila digunakan untuk hidup. Tetapi sebaliknya, sebanyak apapun uangnya tidak akan pernah cukup jika itu untuk memenuhi gaya hidup. Jadi marilah kita berhemat untuk gaya hidup ya teman-teman. Dahulukanlah dulu kebutuhan daripada keinginan. Gitu, aku pun masih belajar kok teman-teman. Nah ini aku mau pos-posin uangnya ya. Ini aku udah tukerin dulu uangnya ke receh, jadi ngebagi-baginya udah gampang ya teman-teman. Nah 160 untuk arisan aku masukkan dulu deh ke dompet pintar ini. Jadi kalau nanti mau pakai uang, kita lihat sesuai posnya gitu. Kalau nggak diginiin tuh sukanya kebobolan gitu loh teman-teman, boncos ya. Karena apa, yang banyaknya itu jajan, pasti deh semuanya itu banyaknya jajan. Akhirnya uang kehabisan buat jajan aja. Nah kalau gini insya Allah aman ya teman-teman. Nah
untuk yang tabungan dana darurat dan sinking fund aku simpannya di binder, karena itu uang untuk simpanan sebenarnya. Tapi kalau udah butuh banget, di pos lain udah kehabisan gitu, aku suka ambil dari binder ini, dari tabungan atau dari sinking fund gitu ya. Nah ini aku juga punya challenge ya, tapi challenge ini diisi kalau ada sisa bulanan, kalau nggak ada ya nggak diisi. Nah ini untuk 250.000 untuk kurban, aku simpan di sini aja karena celengannya kan udah dibuka ya kemarin. Terima kasih yang udah setia nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Assalamualaikum.